di bumi ini, insya Allah. Dan kemudian Nabi mengabarkan lagi, kalau kita nanti masuk surga, itu semata bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah subhanahu illa birahmatim minallah. Nanti Allah masukkan kita ke sorga, ibu dan bapak, itu bukan semata amal kita, tapi karena Allah kasihan sama kita. Kasihan. Tahu kasihan? Ngutang sama tetangga belum bayar, ngutang lagi. Udah begitu dikasih lagi. Ditanya, kan dia belum bayar. Kasihan. Kalau manusia punya sifat rasa kasihan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang dikasihani oleh Allah? Mereka yang mau mengasihi manusia. Itu rumus. Bu, punya suami yang janda ada? Ya kalau banyak ini kan ada duda juga ya. Ibu yakin gak suaminya sayang? Tandanya apa? Tandanya apa? Kalau diomelin diem ya. Kalau suaminya dimarahin, suaminya diem ya. Itu tandanya suaminya takut Allah. Parah ini, parah. Kalau bukan karena takut Allah, suami jadi berantem sama istrinya. Tapi karena takut Allah, suami bersyukur. Alhamdulillah, kalau istri cerewet, Pak, istri bawel, kita bersyukur, tandanya istri kita sehat. Sebab kalau istri diem aja, kita curiga, jangan-jangan dia sakit. Ongkos berobat lebih mahal, lebih baik Bapak nyiapin kuping 5-10 menit. Sudah gratis, alhamdulillah nggak perlu berobat karena istrinya gacor. Hidup ya begitu-gitu aja. Dimulai dari rumah sendiri. Kalau bicara kebaikan, bicara keberkahan, nggak usah lihat yang jauh. Lihat dulu aja di rumah kita bagaimana. Ada nggak keberkahan di dalam rumah? Makanya rumus Nabi itu kalau sudah bicara akhlak yang ringan-ringan. Contoh, Bu, ini kan cakep-cakep nih. Dandannya bagus-bagus. Pakai bedak, pakai make up, wangi-wangi. Kalau suami pulang kerja, begini enggak cakepnya? Saya tahu ibu bukan lagi generasi skincare, tapi generasi fresh care. Agak anget. Tapi bukan berarti nggak mau ngasih kebaikan buat suami, itu berkah. Lihat Nabi, usianya sudah tua. Nabi tidak lagi muda, tapi memanggil istrinya dengan panggilan yang istimewa. Ya Humairah, istrinya memanggil Nabi, ya Rasulullah. Itu panggilan cinta dan kasih sayang dari seorang istri kepada beliau.
Cuman ibu-ibu kalau manggil suami jangan ya Rasulullah. Takut ditimpukin rumahnya ibu. Ini ada Rasul baru di sini. Panggil Beb. Dibilangin gak percaya deh. Suami manggil istri ayang. Itu kebaikan. Mau tahu tandanya berkah, dimulai aja dari rumah kita kayak apa keadaannya. Suami manggil ayang, istri manggil baby. Saya udah 15 tahun menikah, sampai hari ini istri saya manggil baby. Kalau saya kasih duit. Kalau enggak, babi. Bercanda. Ibu senang amat saya dikatain babi. Dimulai dari rumah sendiri. Ziyadatul khair. Suami sudah kerja. Suami dari pagi sampai sore bahkan malam. Cari duit, cari nafkah. Lalu kemudian diberikan kepada istri. Kebaikan apa yang ibu mau berikan kepada suaminya? Apa? Maaf nih, saya mah kadang-kadang rada-rada error, konyol. Kan kalau kita mah biasa ngaji di masjid, ngaji di majelis taklim, ngaji di musola. Suatu hari Pak, saya pernah ngajak istri saya, yang namanya ngaji itu banyak hal yang Allah hadirkan sebetulnya di tengah-tengah kehidupan. Sehingga Al-Quran saja banyak mengajarkan kita tentang bagaimana belajar kepada hewan sekalipun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Betul nggak? Bahkan nama-nama surat di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa nama-nama hewan. Misal ada An-Nahl, apa tuh? Lebah. An-Naml, semut. Al-Ankabut, laba-laba. Al-Fil, gajah. Al-Baqarah. Ini menunjukkan betapa kita hidup. Kalau mau kebaikan terus bertambah, maka jangan pernah bosan untuk belajar. Sekalipun kepada hewan, lihat bagaimana karakter apa yang Allah ciptakan pada semut. Karakter apa yang Allah ciptakan kepada lebah. Coba pelajari. Satu hari saya bawa istri saya ke tempat cewek-cewek malam. Apa cewek malam kalau di sini? LC. LC itu ada dua. Ada LC yang 300.000, ada LC yang 3 miliar. Land Cruiser. LC di sini benar? Hah? Namanya apa? Saya perlu tahu ini bahasa lokal. Nanti jangan sampai ada orang nawarin, Pak Ustadz mau LC. Saya bilang mau. Land Cruiser, ya mau saya. Oh enggak taunya LC-nya lain. Apa namanya? Ladies, oke. Saya itu di mana tempatnya? Orang nanya. Udah curiga. Enggak, saya mau nanya nanti ibu ajak suaminya. Ngaji di situ. Nih saya mau cerita dulu nih. Ceritanya katakan ladies tadi ya, namanya ladies. Ini ada ladies berbaris. Saya kan kediaman ada di Bogor. Jadi kurang lebih 6 kilo sebelum kediaman saya. Itu mulai dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi itu ladies pada berbaris. Wow, ladies baris tuh. Nah,
Saya tahu karena saya sering lewat. Bukan mampir, lewat. Kan kalau habis acara mau pulang lewat. Nah, saya ajak istri saya. Yang, iya Bi, kita ngaji yuk. Ngaji di mana? Di Pangkalan. Pangkalan apa? Pangkalan ladies. Kalau di Jakarta, Bogor nyebutnya Jablay. Saya bilang kita ke Pangkalan Jablay. Mau ngapain? Mau ngaji. Ngaji apa? Ngaji akhlak. Ngaji akhlak sama Jablay. Iya. Coba, penasaran istri saya. Mau ngaji apa di sono? Saya sampai, saya tunjuk. Lihat tuh. Setiap ada orang yang lewat, itu ladies selalu menawarkan mampir. Mampir AA. Itu akhlaknya Masya Allah. Padahal gak kenal, tapi disuruh mampir. Bener gak? Nih jangan ngeliat di sisi yang lain ya. Ambil sisi yang ini nih. Siapapun yang lewat, mampir bang, sini. Masya Allah, yang disuruh mampir gak kenal. Tapi setiap yang lewat disuruh mampir ke dalam. Kita hidup bertetangga, berapa banyak yang tutup pintu rumah. Lewat temen kita, tutup, ntar dia mampir tuh. Tutup pintunya, dia kalau mampir makannya banyak. Dia kalau mampir bukan cuman kue, toples-toplesnya diambil. Sementara itu perempuan yang kita bilang buruk. Tiap ada yang lewat, mampir. Bagus nggak? Kalau diterapin ilmunya di tengah masyarakat. Mau kemana Pak? Mampir sini. Bisa begitu? Hah? Lu bertetangga nggak ada yang kenal apa? Jadi kalau ada yang lewat nggak disuruh mampir. Hah? Ngopi. Dulu di kampung-kampung begitu tuh. Ya, ngopi, makan pisang goreng, ya. Ngobrol walau sesaat. Untuk mengakrabkan diri dan perasaan. Makanya di tengah manusia yang hidup sudah lu gue. Bodoh amat. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita perlu belajar. Dari orang yang kita anggap remeh. Dan saya ajak istri saya. Tuh lihat bagaimana ramahnya dia. Mengajak siapapun orang untuk mampir. Banyak kita yang ke masjid setiap hari, ibadah, zikir setiap hari, tapi tidak pernah punya empati kepada kanan dan kiri, tidak pernah punya rasa kasihan kepada tetangga kita sendiri. Betul? Satu. Yang kedua, lihat tuh. Kalau manggil panggilannya penuh sayang dan cinta. Kalau di Bogor dipanggilnya Kasep, ganteng, cakep. Kalau di Bahodopi manggil suaminya apa? Hah? Woi. La ilaha illallah. Pantas kabur mulu suaminya. Coba kalau itu ladies manggil, woi sini woi. Kabur tuh, kesurupan kali itu ladies. Itu perempuan manggil laki orang. Sini ganteng, sini sayang. Lah ibu manggil suami sendiri apa? Peang. Mulai hari ini panggil dengan panggilan penuh cinta. Biar bertumbuh kebaikan kita di rumah. Insya Allah. Jangan malu.
Panggilan itu punya magnet.